Sebelum kita memulaikan kegiatan belajar mengajar IPS hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Anak-anakku kelas 8 yang ada di rumah masing-masing beserta keluarga dan orang tua, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam kegiatan belajar mengajar IPS untuk pertemuan yang kedua. Waktu lalu kita sudah membahas tentang mengenal negara-negara ASEAN. Saat ini pertemuan kita akan membahas interaksi antar negara-negara ASEAN yang menimbulkan kerjasama. Tetapi kita lihat dalam materi ini, ada faktor yang mendorong terjadinya kerjasama dan faktor yang menghambat terjadinya kerjasama. Kita lihat faktor pendorong terjadinya kerjasama. Pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Hal ini yang mendorong terjadinya kerjasama. Yang berikut kita lihat faktor penghambat terjadinya kerjasama. Yang pertama, perbedaan ideologi tiap-tiap negara. Yang kedua, konflik dan peperangan itu akan menghambat terjadinya kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif atau pembatasan barang-barang masuk dari luar negara ke dalam suatu negara. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara yang menghambat terjadinya kerjasama. Yang berikut kita lihat bentuk-bentuk kerjasama secara umum. Yang pertama, bilateral adalah kerjasama antar dua negara, contoh Indonesia dan Malaysia. Yang kedua adalah multilateral, adalah kerjasama lebih dari dua negara, contoh OPEC, negara-negara ini pengekspor minyak. Yang ketiga, regional adalah kerjasama negara-negara dalam satu kawasan. Contoh ASEAN kalau di Asia Tenggara, dan yang di Eropa itu MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Dan yang keempat adalah internasional. Contoh kerjasama internasional adalah Badan Dunia PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lanjut materi kita lihat. Bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang-bidang, baik bidang sosial, budaya, bidang politik dan keamanan, bidang pendidikan. Kita lihat sekarang, bidang sosial budaya. Ada contoh kerjasama di situ yaitu COSD atau Community on Social Development. Yang kedua, kerjasama dalam bidang sosial budaya dalam pengembangan sumber daya manusia. Ada kerjasama untuk peningkatan kesejahteraan, ada kerjasama di bidang kesehatan, dan kita lihat ada kerjasama di bidang Festival Film ASEAN, di bidang pariwisata ASEAN atau ATA, ASEAN Tourism Agreement, ada SEA Games, pekan olahraga yang diselenggarakan tiap 2 tahun, ada pertukaran budaya dan seni dan lain sebagainya. Berikut kita lihat kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. Di situ ada SOCFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, ada ARF, ASEAN Regional Forum. Ada ACCT, Konvensi ASEAN tentang pemberontakan, terorisme, dan lain-lain. Kita lihat kerjasama di bidang pendidikan. Ada ACT, ASEAN Council of Teachers, ada beasiswa pendidikan, ada OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Itu kerjasama dalam bidang-bidang. Lanjut kita lihat. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Pertama kita lihat terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Kita tahu bahwa upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN
telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN pada tahun 2015. Yaitu kita lihat 3 pilar ASEAN. Yang pertama adalah bidang politik keamanan. Yang kedua bidang ekonomi. Yang ketiga bidang sosial budaya. Sekarang kita lihat bidang ekonomi dalam keberlangsungan kehidupan di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN pada akhir tahun 2015 sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara, yaitu MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tujuan dari MEA, kita lihat tujuan dari dibentuknya MEA ini. Yang pertama, agar daya saing ASEAN meningkat supaya bisa bersaing dengan Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Yang kedua, MEA membuka peluang untuk menjual barang dan jasa ke negara-negara anggota. Yang ketiga, mendorong sumber daya manusia yang bisa bersaing dalam bidang pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Lanjut kita lihat pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis karena kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terhadap munculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Contoh, pada tahun 2015, ribuan pengungsi negara Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu, sehingga mereka dikenal sebagai manusia perahu. Hal ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk suatu negara dan menimbulkan interaksi sosial berupa simpati dan empati. Lanjut. Kita lihat keberlangsungan kehidupan budaya negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN. Beberapa aktivitas yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Festival Budaya ASEAN. Yang kedua, perkemahan budaya serumpun ASEAN. Yang ketiga, industri musik. Musik adalah salah satu hasil dari budaya. Berikut kita lihat keberlangsungan kehidupan politik di negara ASEAN. Yang pertama kita lihat sengketa perbatasan wilayah. Contoh, Pulau Sipadan dan Ligitan seharusnya milik Indonesia, diklaim oleh Malaysia, dan Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia sehingga kita kehilangan Pulau Sipadan dan Ligatan. Kita lihat yang berikut adalah pekerja migran. Pekerja migran memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban sehingga dibentuklah ATWA atau organisasi atau ASEAN Domestic Worker Alliance adalah penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga atau migran untuk mengadvokasi kesetaraan hak asasi manusia dan perlindungan ketenaga kerjaan. Lanjut, kita lihat bagaimana keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Dalam hal ini meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Inilah materi untuk pertemuan kita hari ini. Untuk soal-soal dan latihan nanti akan dikirim di WA semua kelas 8.
Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikut. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati peserta didik beserta orang tua yang ada di rumah. Bye-bye.